Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Ma'akil gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Ma'akil berkesempatan untuk berbagi prediksi disertai soal CPNS ya, disertai pembahasan lengkapnya untuk kita menghadapi seleksi SCPNS tahun 2023 ini. Karena sebagaimana informasi beredar bahwa CPNS 23 ini akan kembali digelar kurang lebih bulan September 23 ini. Berarti tinggal menghitung hari kawan-kawan ya, karena sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli. Sementara untuk masuk ke bulan September berarti tinggal menghitung lagi kurang lebih ya 30 hari lagi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Ma'akil berkesempatan kembali untuk berbagi soal SKD TIU dan sudah masuk di part 5. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, don't go anywhere, stay tune here. Silakan lagi searching video Ma'akil untuk part 1 sampai part 4-nya. Di part 1 Ma'akil sudah berbagi soal TKP ya, tes keberuntungan pribadi gitu ya, berkaitan dengan soal jejaring kerja, karena nanti harapannya agar PNS yang terjaring nanti memiliki kemampuan untuk bekerja sama, menjalin koordinasi dengan yang lainnya, menjalin kolaborasi dengan yang lainnya, tidak individualis gitu ya, kayak Messi ataupun Ronaldo juga. Walaupun pemain bintang, tetap dia memerlukan teman-temannya untuk bisa mencetak gol gitu kan, apalagi kita ya. Kemudian di part 2 itu Ma'akil sudah berbagi soal TWK, tes wawasan kebangsaan, berkaitan dengan indikatornya itu bela negara. Sementara part 3-nya Ma'akil berbagi dengan soal SKD TIU untuk materi sinonim, antonim, kemudian juga pada analogi dan lain sebagainya. Kemudian di SKD 4-nya Ma'akil itu berbagi TIU untuk materi penalanan analitik, karena TIU juga terdiri dari berbagai indikator ya, salah satunya penalanan analitik. Dan kesempatan kali ini Ma'akil berbagi TIU juga masih di TIU untuk materi deret angka dan juga deret huruf, karena biasanya nanti soal yang muncul itu selain deret angka ada juga deret huruf ya, di deret yang dinyatakan dalam bentuk huruf. Dan mungkin nanti TIU-nya tinggal figural ya, karena di figural juga akan merupakan satu bagian dari SKD TIU ini gitu kan ya. Jadi don't get anywhere, stay tune here. Pokoknya untuk kawan-kawan yang ingin dibuatkan soal materi tertentu, silahkan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin kan Ma'akil bahas satu persatu. Baik, untuk satu kita langsung ke kopi gitu ya. Nah, di sini sudah sekian semua masalah, namun apapun saja jauh debut seru gitu ya, selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, best gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Nomor 1, 2 jadi 5, 5 jadi 3, 3 jadi 6, 6 jadi 4, 4 jadi 7. Nah, kita disuruh menentukan dua suku berikutnya. Nah, cara menjawab soal kayak gini kawan-kawan. Pertama, kawan-kawan larinya dari suku pertama ke suku kedua. Jadi 2, 5 ini, 2 ini suku ke-1, 5 ini suku kedua gitu, 3 ini suku ketiga dan seterusnya. Nah, cek dari suku pertama ke suku kedua diapain tuh? Oh, ditambah 3 ya. Ke sini dikurangi 5 jadi 3 dikurangi 2. Oke. Ditambah 3, oke, dikurangi 2, ditambah 3, dikurangi 2. Oh, otomatis ke sini juga ditambah dikurangi 2 ya. 7 berarti dikurangi 2, 5, tambah lagi 3, 8. Maka jawabannya ketemu kawan-kawan, yaitu yang D ya, 8, 5 dan 8. Itu cara pertama. Atau bisa juga nanti kawan-kawan bisa loncat satu suku gitu. Contoh kayak gini, 2, 5, 3, 6, 4, 7, jadi bla 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 bla. Loncat satu kan, satu suku ya diloncati, jadi 5, diloncati juga, oke. Diloncati juga, maka di sini 5 jadi 6, 6 jadi pasti 7 kan, gitu ya. Oke, di sini juga lihat 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 diloncati pasti jadi 4, 2, 3, 4, 6-nya mana? Nah, 6. Oh, ada 6 di sini ya. 6, 4, 7. Oke. 2, 3, 4 maka jadi 5 gitu kan kawan. 5. Kok jadi gitu ya? Sorry. Kan 2, 5, 3, 6, 4, 7. Kita disuruh menentukan pola dua suku berikutnya ya. Oke. Kalau loncat satu kan 2 jadi 3, 3 jadi 4, maka 4 jadi 5. Pasangannya 5. Cek di option yang 5. Oh, berarti A bukan ya, karena bukan 5. Ini wrong. Tinggal tugas kita adalah milih satu di antara 3 nih, 59 atau 58 atau 56. Nah, berikutnya kalau tadi kan dari 5, sekarang 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 maka jadi 8 ketemu tuh. Bisa kayak gitu juga ya. Jadi banyak jalan menuju Roma kawan-kawan. Silahkan pilih cara yang mana pokoknya, tapi biasanya mulai dari suku pertama dulu yang sederhana ya. Jadi berurut dulu sukunya, kemudian loncat satu. Kalau masih nggak dapat, cari nanti pola yang aneh gitu. Nanti akan Ma'akil tunjukkan di soal berikutnya. Gitu kan Azin? Iya benar, izin mantap kalau mantap next. Soal number 2. Di sini sudah sedikit salah, namun apapun salah video jauh dibutuh susu gitu ya. Selalu happy masalah yang semuanya sebaik peace solution. Biar apa?
Iya betul, beres-beres sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Satu jadi dua, dua jadi susah juga nih kayak gini nih. Satu jadi dua nggak susah. Ini kayak kemungkinan kalau loncat satu juga satu jadi 9 terlalu jauh. Nah, kita cek pola yang aneh. Pola yang aneh itu ternyata 9 selalu muncul nih di antara dua suku. Dia selalu muncul di antara dua suku. Tuh, kita kotakin ya. Maka yang ini ternyata nih dua suku berikutnya adalah pola yang berkelanjutan, satu dua bilangan yang berurut gitu maksudnya. 1 2 3 4 5 6, maka bisa dipastikan di sini ada 7 dan 8 gitu kan mudah gak? Mudah, ternyata jawabannya betul yang A begitu kan Azid. Hidup jangan top. Kalau mantap berarti kita lanjut aja gitu ya. Number 3. Di sini sudah sedikit masalah, namun apa bisa menjadi betul susur gitu ya. Selalu masalahnya cuma sebaik solution. Biar apa? Iya betul beda sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini sebenarnya ya. Kayak ini juga nih, susah juga nih kawan-kawan. Berarti ini ada pola yang aneh. Kita cari pola yang aneh. Si 4 selalu muncul nih, 4 selalu muncul nih. 4 selalu muncul, mengapit 2 nih, 2. Oke, 2 lagi dia selalu muncul 4. Nah, di sini berarti di sini ujungnya nanti 4 juga nih kawan-kawan. Nah, gitu. Cek yang di optionnya di tengah berarti 4 ya, karena ini ada 3 suku. Cek yang optionnya di tengah 4. Oh, ada yang A bener nih. Yang B ini berarti ini wrong, karena bukan 4, ini 4. Jadi tinggal yang salah itu hanya 1. Ya, tugas kita adalah milih 1 di antara 4 karena ini kemungkinan benar gitu. Udah selesai nih. Berikutnya dari 8 ke 6 loncat 2 nih. 8 jadi 6 dikurangi 2 kan? Ini kurangi 2. Loncat 2 dikurangi 2, bener. Loncat 2 lagi dikurangi 2, berarti 2 nih sini. Karena 4 dikurangi 2 berarti 2 ya. Cek di option yang formasinya itu 24. 24 ini wrong, ini 2 ini. Oh, ternyata ini 14, ini 14 berarti ini wrong. Udah ya. Nggak usah dicek lagi, udah pasti jawabannya hanya ini saja kan. Gitu kan ya. Tapi kalau penasaran ingin dicek lagi yang ujungnya boleh kalau kurang kerjaan gitu ya. Kalau kerjaan boleh dicek lagi yang ujungnya, misalkan dari mana nih? Loncat 2 ini dari mana ya? 24 2. Oh, ini aja. 8 selalu mengapit 2 bilangan sama. Ini sudah mengapit 2 bilangan sama. 66 8 66 kan kurangi 2. Kemudian 4 gitu kan ya. Maka pasti di sini 22. Tuh ketemu kawan-kawan ya. Tetap ya formasinya 2 4 2. Begitu kawan. Arzid, top. Mantap. Next. Number 4. Jadi kuncinya kawan-kawan untuk menjalankan soal ini, kawan-kawan harus sering berlatih dengan soal-soal deret ini. Gitu. Nanti kalau sudah berlatih, maka kawan-kawan dengan cepat bisa menentukan pola yang beda dan cara apa yang bisa harus ditempuh untuk bisa menyelesaikan soal tersebut gitu kawan-kawan. Kayak gini nih. Ini sudah ketemu nih kalau kemarin ya. Iya. 8 jadi 9 itu kan ditambah 1. 9 jadi 12 itu kan ditambah 3. Oh, ini ke sini tambah 5. Berarti 1 tambah 1 tambah 3 tambah 5 ini tambah 7. Karena 17 tambah 7 24 kan. Maka otomatis ke sini 24 itu ditambah 9 kawan-kawan. Berarti ditambah bilangan ganjil 24 tambah 9. Iya, betul 33. Ada nggak teman? Ada. Ternyata jawaban yang betul yang D. Berarti ini wrong. Begitu kan Zen. Hidup, tahu. Kalau mantap. Next, number 5. Kalau huruf nih sama aja kawan-kawan. Kalau huruf mau angka silahkan, mau apapun saja gitu kan ya. Dan tidak akan, pokoknya never give up, tidak akan pernah menyerah lah pokoknya ya. Kalau huruf ini kan A jadi D, berarti yang diloncat itu B, C, D gitu kan ya. Lalu D jadi E. Oh, ternyata si E selalu muncul ya. Loncat 1 E. Udah ketemu tuh yang ujungnya E mana? Oh, ternyata ada 4 ini yang bukan itu KO, yang itu ini wrong gitu. Jangan dipilih itu yang 5, itu yang E itu ya. Tugas kita memilih 1 di antara 4 yang kalau ini ya terpaksa berarti harus cari ya. A B C D kemudian D ke H itu kan berarti D E F G. Oh, 3 baru keempatnya D E F G H gitu ya. Setelah H berarti kan I J K L kan 2 3, berarti di berikutnya harus 4 nih. 2 3 4. Setelah H kan I J K L, maka berikutnya di sini M. Nah, udah ketemu jawabannya M E. Berarti jawaban yang berikut itu yang B begitu kan kawannya. Ini wrong. Begitu kan kawan. Zen. Hidup. Izin mantap. Kalau mantap. Next, number 6. Nah, ini dia kawan-kawan. Tuh, kalau sudah terbiasa maka sudah bisa menemukan nih caranya. Ya, kita cek coba. 9 apit 1 selalu muncul dia. Maka di sini pasti selalu muncul
999, maka di sini 9. Oke, cek yang di option yang huruf pertamanya 9. Ini 9 berarti ini betul, ini kemungkinan betul, ini wrong, ini wrong, wrong. Nah, tugas kita adalah milih satu di antara dua. Itu yang berat ya kan, milih satu di antara dua. Berikutnya nih, 9 jadi 6 diapain? Dikurangi 3. 6 jadi 3 dikapain? Dikurangi 3. Maka otomatis 3 juga ini dikurangi 3. Berapa? 3 dikurangi 3. Iya betul 0. Berarti 9 ini pasangannya dengan 0. Ada nggak di option? Ada. Ternyata jawaban yang B. Begitu kan? Z. Idap-idap. Izin mantap. Kalau mantap, next number 7. Di sini sudah sajikan semua salah, namun apapun masalahnya minum yo butuh susu gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman sebaik solution gitu kan. Biar apa? Biar ada inspirasi gitu kan ya. Jadi untuk kawan-kawan nanti saat pengerjaan soal tesnya nggak usah pakai solution gitu ya. Nanti lama menyita waktu. Jadi nggak dipandang aja gitu kalau soal kayak gini ya. Dia nggak usah dipakai solution, nggak usah gitu. Makanya hanya untuk apa ciri khas aja gitu. Maka untuk kawan-kawan sudah supaya mudah mengenali Mak Akia gitu ya. Pasti oke, just kidding, sorry, just intermezzo maksudnya gitu. Nah, kalau yang ini gimana nih? Yang ini juga kalau kita perhatikan, kalau sering terbiasa nih, ini kan selalu ada dua bilangan yang sama ya, dan berurut 22, 33, 44, dan mengapit satu bilangan, tuh kan, satu suku atau boleh satu bilangan silahkan. Maka otomatis 22, 33, 44. Nah, di sini juga 55. Ketemu nih 55. Oke, sudah ketemu. Cek di option yang 55 ada nggak? Ada. Berarti yang A itu bukan ya. Ini jangan dipilih. B juga bukan. Yang ada itu adalah C dan D. Tugas kita adalah milih satu di antara dua. Gitu kan ya. Oke, sudah ketemu nih. Berikutnya nih, 4, 5. 5 jadi 6, maka otomatis 6 jadi 7. Jadi formasinya itu 55, 7. Ada nggak option? Ada. Ternyata jawaban nomor yang C. Begitu kan, Arzin? Idap-idap. Izin mantap. Kalau mantap, next number 8. Huruf nih. Pertama ya udah kita hadapi dulu dia dengan senyuman gitu. Jadi bis solution berapa? Iya betul. Beres-beres gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. D D B B G G E E J J H H. Nah, soal huruf kayak gini kawan-kawan, kalau bingung seperti ini misalkan ya, boleh kawan-kawan huruf si huruf ini ke dalam bentuk angka. D itu berarti ada di urutan keberapa? A, B, C, D, berarti keempat ya. Berarti itu formasinya sama aja dengan 44, boleh. B itu kedua berarti 22, G itu berarti E, I5, F, G 7 ya. 44, 22, 77, oke. E itu 5 berarti ya, 55, 55. J itu 10 berarti 10, 10. H itu berarti J I H 8 ya, 8, 8. Nah, ini formasinya nih, kawan-kawan. Nah, kalau kita perhatikan ternyata 4, 4. Ini dua bilangannya sama. 4 jadi 7, jadi diapain? Tambah berapa? Tambah 3, kawan-kawan. Maka ini juga 7 tambah 10, jadi 10 jadi tambah 3. Otomatis nanti 10 itu ke sini, itu ditambah 3, jadi 13. Nah, huruf ke-13 itu ada di huruf apa? Kalau J ke-10 berarti J, H, I, J, K, L, M. Berarti pasangannya M di sini. M. Kan dua bilangannya sama, M. Cek di option yang M. Ini bukan, berarti ini bukan, ini bukan. Ini ML ada juga. Nah, berarti tugas kita adalah, ada dua nih kebetulannya, B dan D. Maka tugas kita milih satu di antara dua gitu ya. Antara MMKK atau MMLL. Nah, berikutnya untuk mengecek huruf apa, nah Kak, kita gunakan barisan pola yang ini. Nih. 2 jadi 5 diapain? Ditambah 3 juga. 5 jadi 8 ditambah 3 juga. Otomatis ke sini juga ditambah 3. 8 tambah 3 berapa? 11. Huruf ke-11 itu berarti setelah huruf J. Karena J itu 10 kan kawan. JK berarti kakak. Udah ketemu jawabannya MMKK. Berarti ini wrong. Berarti kalau begitu jawabannya betul yang B. Begitu kan? Z. Idap-idap. Izin mantap. Kalau mantap, next number 9. Nah, kalau ini mah nggak usah dihitung aja. Tinggal di pelong aja gitu kan ya. Juga udah ketemu. 1, 3, 5, 7. Udah ketemu. Ini mah 9 ya. Ada nggak? Ada yang B gitu kan ya. Udah 10. A, C, G, E ini juga sama. Ini A jadi C itu kan, A ke C itu berarti B, C. A, B, C, oke, dilewat 1. C, D, E, E, F, G, oke. Berarti A, B, C, C, D, E, E, F, G, H, I. Berarti ini berikutnya adalah huruf I. Ada di option. Begitu kan, teman? Jadi jawabannya betul yang A. Begitu kan? Understand? Idap-idap. Mantap.
Oke kawan-kawan, barangkali untuk sementara waktu ini saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini oleh Mak ya, sebagai wawasan tambahan pengetahuan aja, sebagai pemanasan gitu kawan-kawan, untuk mempersiapkan diri menghadapi soal SKD TIU untuk materi barisan dan deret angka dan deret huruf. Nanti kalau viewsnya banyak gitu kan, kalau penontonnya banyak, maka nanti Mak akan semakin bersemangat lagi untuk membuat kontennya, dan soalnya itu tentunya akan yang dibuat lebih hot lagi pokoknya kawan-kawan. Kalau sekarang ini ibaratnya buat pemanasan aja lah untuk kawan-kawan bisa dihadapi SKD CPNS, karena sebagaimana kita ketahui SKD CPNS akan berlangsung selama 30 hari ke depan lah gitu. Berarti kalau kita gunakan waktu yang ada ini untuk memperbanyak baca, memperbanyak doa, tentu ini akan memberikan hasil yang maksimal. Apapun soalnya nanti kalau kita sudah berlatih jauh-jauh hari, tentu kita akan sudah siap. Contoh tadi cara kita menyelesaikan soal deret itu, mau deret angka, mau deret huruf, tentunya kita harus sering berlatih kawan-kawan ya. Kalau sering berlatih maka kita akan terbiasa mengerjakan soalnya. Beda kalau hanya baru itu hari itu saja kita membaca soalnya, bahaya itu nanti ya itu. Karena soal kayak gini tuh harus sering dilatih, harus sering dibaca. Pisau aja kalau sering diasah itu nanti kan jadi tajam. Beda kalau nggak dipakai, nggak diasah, nanti dia jadi tumpul. Sebagus apapun pisaunya, sama dengan otak kita kan, kalau sering dilatih, diasah, maka kita akan terbiasa, dan tinggal dilihat aja soal kayak gini, nggak usah dihitung kayak tadi gitu. Sudah buktikan kalau sering, karena makin sering gitu ya, sering mengerjakan soal kayak gini gitu kan. Dan terakhir mungkin juga mengingatkan kepada kawan-kawan semua agar tidak lupa untuk mempermaksimalkannya dengan usaha kawan-kawan. Kita juga harus maksimalkan dengan doa, agar karena usaha dan doa itu kan harus seimbang. Kan judul lagu juga perjuangan dan doa. Kita juga minta doa dari istri kita yang sudah menikah, dari suami kita ya, dari anak kita, kakak, ibu, adik, terutama ibu yang masih ada ibunya, sok minta. Sama guru-guru kita juga nggak boleh, mau guru online kayak mau guru offline, pokoknya kita nggak boleh itu ya, biar ilmunya berkah gitu kan, dan mengantarkan kita kesuksesan. Jangan lupa juga untuk bangun malam tahajud nih, ini doa di sepertiga malam karena mustajab. Makanya maksimalkan kesempatan seperti itu agar kita dinyatakan lolos jadi ASN PNS tahun ini. Itu saja dulu barangkali ya kawan-kawan, untuk yang kawan-kawan yang dibuatkan soalnya. Silakan dengan pesan di kolom komentar, nanti kalau ada waktu mungkin kan akan satu persatu. Oke, thank you for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.